Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devita. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang tokoh inspiratif yang memiliki perjalanan karir yang menarik dan patut dijadikan motivasi untuk banyak generasi muda. Narasumber kita adalah seorang ibu muda yang berhasil mengembangkan karirnya hingga menjadi perangkat desa. Menariknya, beliau merupakan lulusan sarjana pendidikan kewarganegaraan yang bidang pendidikannya tidak secara langsung berkaitan dengan profesi yang ia jalani hingga saat ini. Melalui wawancara ini, kita akan mengetahui bagaimana perjalanan beliau dari kuliah hingga meraih posisi sebagai perangkat desa pada saat ini. Tantangan yang dihadapi serta pengalaman dan perjalanan hidup yang dapat menginspirasi banyak orang untuk terus berusaha meraih cita-cita meskipun harus menempuh jalan yang berbeda dari latar belakang pendidikan yang dimiliki. Baik, tanpa berlama-lama, marilah kita mulai saja wawancaranya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu, saya Devita dengan Ibu Anis. Dari ini saya izin mewawancara Ibu untuk menggali lebih dalam tentang karir perjalanan Ibu dari mahasiswa hingga saat ini menjadi perangkat desa. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Sebelum Ibu menjadi pegawai perangkat desa seperti sekarang ini, bisakah Ibu ceritakan bagaimana perjalanan Ibu dulu sebagai seorang mahasiswa? Kuliah saya bagaimana? Jadi saya cerita dulu, bahwasanya di tahun 2010 itu saya baru lulus SMK. Waktu itu belum ada terpikirkan untuk kuliah. Habis lulus saya merantau ke Tangerang. Di sana kurang lebih setengah tahun, resign dan pulang kampung. Nah di situ saya terpikirkan untuk baru ada niat untuk melanjutkan kuliah. Tanya-tanya orang tua dulu tentang biaya-biayanya, terus orang tua setuju. Pada akhirnya saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sana kehidupan waktu kuliah ya sering ikut seminar, karena kan PPKN itu kan banyak kegiatan ya, seminar-seminar, terus kunjungan-kunjungan. Ada juga waktu itu kunjungan ke MPR saya waktu semester berapa itu saya lupa. Terus untuk seminarnya kita berhubungan langsung dengan anggota MPR, DPR, DPRD kabupaten maupun provinsi. Beliau menjadi narasumber di seminar mengenai program PKN. Waktu itu lulus kuliah belum terpikirkan untuk mengabdi di desa. Ya sesuai dengan background pendidikan saya. Seharusnya saya itu menjadi guru. Tetapi karena waktu itu bertepatan dengan adanya pengisian perangkat desa di desa saya, jadi saya itu mencoba. Siapa yang tahu itu nanti menjadi rezeki saya bisa bekerja di situ. Dan pada akhirnya di tahun 2017 saya menjadi perangkat desa. Lalu saat masih kuliah, apakah Ibu sendiri pernah membayangkan bekerja di pemerintahan desa atau justru punya cita-cita lain? Waktu itu belum terpikirkan untuk mengabdi di desa. Jadi di tahun 2016 itu saya baru lulus kuliah. Karena waktu itu kan saya lulus tahun 2010 untuk SMK-nya, baru mulai kuliah itu tahun 2012. Ada sempat bekerja dulu kan, terus aku mau pekerjaan. Nah yang sesuai dengan jurusan saya berniat untuk menjadi guru, karena waktu itu kesempatan berniat di desa saya ada lapangan pekerjaan yaitu pengisian perangkat desa. Jadi saya mencoba untuk melamar menjadi perangkat desa, yang pada akhirnya di tahun 2017 saya diangkat menjadi perangkat desa sampai saat ini. Lalu kan banyak orang lebih mengenal profesi sebagai PNS dibandingkan pegawai perangkat desa. Menurut Ibu, apakah perbedaan paling nyata dari kedua pekerjaan tersebut berdasarkan pengalaman Ibu? Dari status kepegawaian yang perangkat desa itu sangat berbeda ya. PNS itu aparatur sipil negara, jadi diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian baik pusat maupun daerah. Perangkat desa itu sendiri itu diangkat oleh kepala desa. Begitupun juga perbedaan dengan penghasilan, jabatan, dan karir. Karir untuk PNS itu kan bisa berpindah-pindah. Begitupun penghasilan, jabatan, dan karir. Untuk di PNS itu kan bisa mutasi antar dinas ya. Tapi untuk perangkat desa itu tidak bisa mutasi desa lain. Jadi di mana mendaftar menjadi perangkat desa di desa itu ya sampai pensiun di situ juga. Pernah ibu merasa diremehkan karena ibu bekerja sebagai pegawai perangkat desa dan juga sebagai PNS, bagaimana ibu untuk menyikapi hal tersebut? Sejauh ini mungkin ada ya seperti itu ya. Tapi itu mungkin karena mereka belum memahami bagaimana PNS dan perangkat desa itu sangatlah berbeda. PNS itu ASN pusat atau daerah, sedangkan perangkat desa itu merupakan unsur penyelenggara pemerintah desa. Lalu jika ada anggapan bahwa bekerja di pemerintahan itu lebih dekat dengan masyarakat tetapi juga lebih banyak tekanan sosialnya, apakah ibu setuju dengan pendapat tersebut? Ya benar, dikarenakan pemerintah desa itu sendiri kan menjalankan kebijakan dan program-program dari berbagai macam kementerian ya. Jadi berinteraksi langsung dengan masyarakat. Contohnya itu memverifikasi warga miskin, mengawasi menyalurkan bantuan dari Kementerian Sosial seperti itu contohnya. Jadi itu mungkin yang akan menjadi persoalan-persoalan di masyarakat yang menjadikan perangkat desa itu menjadi pantauan masyarakat. Menurut ibu, apakah ilmu yang ibu pelajari saat kuliah dulu, tentunya pada jurusan PPKN itu sangat relevan pada pekerjaan ibu saat ini? Sangat membantu, dikarenakan PPKN sama pemerintah desa itu intinya sama. Contohnya sebagai warga negara itu kan mengurus administrasinya ya, seperti kependudukan, terus misal keperluan negara apa gitu kan, lewatnya tetap pemerintahan desa. Terus penyelenggaraan demokrasi seperti pemilihan presiden, terus anggota-anggota DPR, MPR, bupati, wakil bupati, itu kan lewatnya juga dari pemerintah desa. Itu kan merupakan dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu kan demokratis, dan musyawarahnya itu seperti musyawarah muda dan itu tetap dilaksanakan di desa. Setelah menjadi pegawai perangkat desa, perubahan apa sih yang paling ibu rasakan pada kehidupan pribadi waktu belajar? Di perangkat desa itu banyak mengubah hidup saya dari segi waktu, waktu di kantor, pulang dari kantor. Ibaratnya itu menjadi perangkat desa itu kerjanya 24 jam. Dikarenakan apa? Sehabis pulang dari kantor, kadangkala masih ada warga yang datang ke rumah, entah sore, malam, hari, untuk minta surat pengantar, misal keperluan apa gitu, tetap biasanya ke rumah. Terus untuk musyawarah lembaga, rapat-rapat RT, itu kan juga biasanya dilaksanakan di malam hari. Terus dari status sosial, selain itu kepuasan kerja didapat dari hal-hal sederhana, ucapan terima kasih dari warga, misalnya udah dibantu KID-nya atau BPJS-nya, seperti itu. Jika ibu bisa kembali ke seperti mahasiswa dulu, hal apa yang ingin ibu persiapkan lebih awal untuk perjalanan hidup ibu sekarang? Mungkin saya ingin memperbaiki keputusan-keputusan saya yang dulu, tetapi saya tidak menyesal dengan apa yang saya sekarang dapat, karena mungkin banyak yang di luar sana yang belum mendapatkan pekerjaan dan menginginkan pekerjaan saya. Jadi saya itu bersyukur dengan apa yang saya berikan. Sebagai penutup, mungkin ada pesan yang ingin ibu sampaikan untuk mahasiswa atau khususnya untuk generasi muda yang masih takut untuk memulai karir dan merasa dirinya itu belum cukup mampu. Takut itu wajar ya, apalagi yang pekerjaannya tidak sesuai dengan background pendidikannya. Seperti contohnya saya itu yang notabene harus pendidikan.
seharusnya kan menjadi guru ya, tetapi itu menjadi perangkat desa. Dan apalagi yang dulunya PPKN, sekarang saya menjadi kaur keuangan, itu kan sangat bertolak belakang. Tapi itu tetap saya syukuri. Jadi jangan merasa takut, belum siap, belum pengalaman. Kalau Anda tidak mencoba sekarang, mau kapan lagi? Atau nanti perlu bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Semangatlah dan bersyukurlah dengan apa yang sedang Anda jalani dan Anda miliki sekarang. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya yang sudah berbagi cerita kepada kami semua khususnya. Perjalanan Ibu kita belajar bahwa keberhasilan itu tidak datang secara instan, tetapi juga membutuhkan perjuangan, kesabaran, konsistensi, dan keyakinan pada diri sendiri. Menjadi mahasiswa biasa bukan halangan untuk meraih kesuksesan. Selama kita mau terus belajar dan tidak mudah menyerah, semoga cerita ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi banyak orang. Terima kasih sudah menonton video wawancara